Halo Om dan Tante semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Iman Suzuki. Di samping saya sudah ada mobil dari Suzuki, yaitu mobil Espresso berwarna putih. Kebetulan di samping saya ini menggunakan transmisi manual. Nih saya akan membahas mobil ini dengan 6 position walking around. Ini mobilnya kecil, unik, tetapi fitur keselamatannya mantap. Ini saya tinggi 168 dan kita lihat nanti akan kita bahas tinggi, dimensi juga dari dalamnya seperti apa. Oke, kita langsung dari depan ya. Di bagian depannya kita melihat kesan gagah dan garang gitu ya untuk mobil ini. Kita melihat di sini lampunya besar sekali. Ini gunanya untuk penerangannya lebih jelas terlihat saat malam hari. Dan dia di sini ada lampu sen. Kita melihat di bagian grillnya. Bagian grillnya ini ada chrome dan terlihat sangat mewah, keren. Mobil kecil tapi terlihatnya seperti SUV. Ini Espresso ya kan. Kita lihat juga untuk bumpernya, warnanya ini hitam, tapi di bawahnya sini ini ada aksen berwarna silver ya kan, dan sangat bagus sekali. Ini keren ini. Jadi mobilnya unik, mobil kecil unik tapi gagah. Kita melihat di bagian samping ya. Nah, di atas ini ada untuk air wiper, letaknya ada di bagian sini. Nah, kita akan melihat di bagian samping ya. Bagian di depan tadi kita sudah melihat untuk chrome-nya ya, itu mirip-mirip dengan mobil Ignis sekilas gitu ya, karena memang ini mobil Suzuki juga, jadi mirip dengan mobil Ignis. Dan ini di bagian depan tadi yang belum saya sebutkan, ini namanya front skid plate, jadi terlihat lebih kuat, kokoh. SUV-nya juga terlihat mantap, mobil kecil seperti SUV. Kita mengarah ke bagian samping. Ini ada side and wheel arc cladding ya, side and wheel arc cladding ya, ada di bagian samping dari bodi Espresso. Ini menambah feel dari SUV. Bagian dari bannya dia menggunakan two-tone color untuk velgnya, dan untuk bannya dengan ukuran 165/70 ring 14. Di sini ada aksen silver sampai ke belakang, dan itu bagus untuk menambah kesan sporty. Dan di bagian mirror sendiri dia sesuai atau sewarna dengan bodi. Untuk lampu setnya ada di sebelah sini. Untuk handle pintunya, ini sewarna dengan bodi. Dan di bagian atas, bagian kaca, di bagian pilarnya ini dia warna hitam seperti warna mirrornya. Kita lihat bagian di belakang. Nah, untuk bagian belakang sendiri di sini letak dari tangki bensin tadi di sebelah kiri ya. Untuk ban belakang sendiri dia menggunakan rem tromol ya, seperti di depan. Di bagian belakang pun ada rear skid plate berwarna silver dan menambah kesan sporty dari mobil ini. Kita melihat bagian atas sudah pakai spoiler, bagian bawah pakai skid plate, dan di sini pun sudah disematkan untuk sensor parking, ada 2 titik. Nah, ini ada reflektor dari mobil kanan kiri. Untuk membuka dia bisa menggunakan kunci, atau dia ada tuas di bagian dalam mobil, di bagian pengemudi. Spoiler, upper spoiler, ada high mount stop lamp di bagian atas dari kaca. Jadi
ya, untuk pengereman terlihat lebih jelas saat mobil ini akan berhenti. Ya, saya sudah berada di dalam mobil espresso. Oke, terima kasih. Dan di dalam ini saya tinggi 168 cm. Ini masih ada berapa jari ya? Kisaran di 8 jari. Ya, tuh. Dan di dalam sini sangat kompak. Di depan saya terlihat seperti mobil mini ya, mini apa lah itu ya. Itu untuk bagian dashboardnya. Ini terlihat ada bulatan gitu di bagian depan. Di sini untuk digital dashboardnya, apa namanya, untuk digital meternya. Di bagian sini ada LCD-nya. Di sini untuk naik turun dari pada power window. Di tengah-tengah ada lampu hazard. Di bagian tengah sini ini untuk setting dari AC gitu. Ini tempat duduk saya, settingan untuk tempat duduk saya seperti ini. Kebetulan yang saya pegang ini adalah mobil espresso dengan tipe manual ya, 5 percepatan. Dan visibilitas saya untuk melihat ke depan ini sangat jelas sekali. Bangku pun sudah cukup oke dengan 168 cm. Ini fix untuk bagian bangkunya. Untuk headrestnya dia fix. Oke, di sini ada sun visor. Untuk lampunya dia menggunakan lampu bolam dengan warna yang biasa ya, lampu bolam. Dia bukan LED, bukan berwarna putih. Dan di bagian kacanya ya, ini sun visor. Di sini ada handrest untuk bagian tangan. Kuncinya seperti ini. Coba kita nyalakan. Oke, ini mobil espresso adalah pengganti dari unit Karimun yang sebelumnya. Untuk Karimun sendiri dia belum ada pengaturan spion dari mobil ini. Jadi kita harus buka dulu, baru kita setting. Tetapi untuk mobil espresso ini sudah dilengkapi dengan tuas di bagian sini. Ini untuk mengatur daripada settingan spion tadi. Dan ini bisa digunakan sangat membantu pada saat hujan. Kita tidak perlu membuka dari jendela. Ini nanti akan saya beli video bagian interior dari depan sampai belakang mobil espresso. Oke, ini bagian depan dari pengemudi. Kita langsung ke bagian samping di penumpang ya. Ya, saya duduk di kursi penumpang di bagian depan. Di depan saya ini sudah ada SRS airbag. Bagian belakang dari mobil espresso saya tinggi 168, dan di atas saya ini kurang lebih di berapa jari? Yaitu kisaran di 6 jari. Oke, dan bagian pintunya sendiri di sini sudah dilengkapi dengan pegangan tangan. Dan di sini ada aksen sama seperti yang di depan, berwarna silver. Ada untuk headrest tangan, dan ini bisa digunakan untuk 2 orang dan 3 orang. Ini rata ya, rata. Di bagian kaki ini pun sangat luas. Di bagian depan saya ini settingan tempat duduk saya yang sebelumnya. Ini settingan tempat duduk saya yang sebelumnya di bagian depan, dan ini saya di bagian belakang dengan kaki yang saya bisa diselonjorkan. Kita
di bagian sebelah kiri. Nah, ini di tengah-tengah ini ada tempat untuk menaruh handphone. Saya taruh handphone saya di sini. Sip. Oke, saya juga bisa melakukan selancar di sini, dan di tengah-tengah bangku penumpang di bagian depan sini di bawah itu ada APAR atau alat pemadam api ringan. Nah, ini seatbeltnya. Mantap. Espresso sudah dilengkapi dengan kunci immobilizer.
ulasan dari saya, Iman Suzuki. Apabila Om dan Tante sedang ada kebutuhan untuk mobil dari Suzuki-nya, baik itu dari pickup ataupun passengernya, bisa hubungi saya di 0821 14 14 3754, dan salam sehat selalu. Terima kasih.